Oke, Sobat Strategi Channel, kembali lagi bersama saya Antonius Danar. Dalam program Strategi Channel, kita ingin bincang-bincang singkat. Kebetulan di depan saya telah hadir kembali, ya kan, Bung Henry, ya kan. Selamat datang Bung Henry, ya kan. Terima kasih. Ya. Diskusi kali ini adalah kita ingin membahas hal-hal yang ya lagi rame nih Bung, ya kan. Lagi rame. Sebetulnya ya pembahasan lama tapi masih berlangsung dan menyambut tahun 2023, bagaimana sih dampak dan situasinya terhadap dunia, yaitu tentang namanya perang Ukraina kan. Karena kan gimana pun juga udah berjalan lebih dari 6 bulan ya. Dari bulan Februari ya, hampir setahun berarti ya. Hampir setahun ya kan. Hampir setahun perangnya tapi tetap berlangsung, dan ternyata dampaknya buat Eropa, ternyata udah dunia termasuk Asia terkena dampak langsung maupun tidak langsung yang membuat rontok berapa ekonomi dunia. Gitu. Gimana kira-kira menurut Bung Henry tentang, atau gini deh, kita lihat apa sih sejarahnya perang Ukraina itu gimana sih? Ya kan? Bagus. Terima kasih Bung Antoni. Jadi saya udah lihat banyak di sosial media dan juga di YouTube. Banyak yang membahas tentang perang Ukraina. Cukup menarik, ada yang singkat dan yang agak panjang. Tapi yang saya agak sayangkan, mereka selalu bahasnya dari titik perang di Ukraina sejak 24 Februari tahun 2002. Maksudnya 22. Invasi Rusia masuk baru dibahas di situ kan. Nah, itu pun sebenarnya kan seperti yang Bung katakan, invasi bahkan agresi. Sebenarnya menurut saya bukan, tapi bukan menurut saya pribadi, tapi berdasarkan data dan fakta. Oke, artinya bahasa dari sudut pandang ya kan? Betul. Nah, sudut pandang itu juga logis apabila tidak mengetahui apa yang seharusnya diketahui. Justru itulah mungkin izinkan saya menambah sedikit wawasan di balik itu. Jadi perang Ukraina itu seperti yang Bung kata tadi adalah bukan invasi, tapi itu merupakan, ini prolognya dulu, preemptive act dalam arti mitigasi aktif. Jadi itu urusan hidup dan mati, urusan eksistensi sebuah negara dan bangsa. Nah, jadi konflik Ukraina atau perang di Ukraina saat ini tidak mungkin bisa dipahami tanpa memahami 3 fakta besar. 3 fakta itu tahapan. Yang pertama adalah aksi atau tindakan Amerika terhadap Rusia selama 32 tahun. Sejak pembicaraan Jerman Bersatu. Terutama diawalin protokol dokumen 119 tahun tanggal 9 Februari tahun 1990. Peran dan kehadiran Amerika di Eropa ya? Iya, jadi yang minta itu kan James Baker. 3 kali datang bolak-balik ke Moskow, dan terakhirnya itu yang tanggal 9 Februari 1990 disaksikan banyak pentolan 4+2. Jadi 4 itu yang Amerika, Inggris, Prancis, dan satu lagi Rusia sendiri. Nah, 2-nya itu Jerman Barat dan Timur. Jadi 4+2-nya itu ada. Nah, Amerika diwakili oleh James Baker, Menteri Luar Negerinya, dan memohon itu. Dan Gorbachev kebetulan sesuai dengan perestroika dan glasnost-nya, dari pembaruan dan restrukturisasi, menyetujui. Bahkan menyetujui juga apabila Jerman Timur yang selama ini jadi pusatnya Warsaw Pact, NATO-nya Timur, itu menjadi satu bagian Jerman dan termasuk NATO. Dengan satu syarat. Jadi banyak yang dibicarakan dalam protokol dokumen 119 itu, tapi satu yang paling penting, setuju dengan syarat yang sebenarnya dikatakan tanpa diomongin pun ini sudah logis, yaitu setelah ini tidak ada ekspansi 1 inci pun ke arah timur. Nah, James Baker bukan hanya menyatakan satu kali. Ke arah Rusia ya? Ya, ke arah Rusia tentunya. Jadi James Baker tuh menjawab 3 kali bahkan. Yes, agree, accepted. Dan itu ada dalam protokolnya
pembicaraan itu direkam dan ada protokol dan ada di arsip. Banyak lagi yang lain, tapi itu yang menjadi kata kunci. Jadi yang dipersyaratkan oleh Gorbachev dari Soviet waktu itu ya tidak dilaksanakan. Itu pertama. Nanti saya detailkan. Tapi ini prolog dulu. Yang kedua adalah alasan, peran, dan tujuan kudeta 20 Februari 2014 Maidan menjatuhkan Yanukovych. Dan itu benar dibidanin dan didukung oleh Obama dan Biden. Itu pasti. Dan bukti-bukti yang lainnya bahkan dari sebelumnya. Dan nanti saya jelaskan detail. Ini tahapan awal dulu. Yang ketiga adalah memang perang Ukraina atau reaksi militer dari Rusia yang dinamakan operasi militer khusus itu memang direncanakan, diprovokasi untuk agar itu terjadi. Kenapa itu diinginkan? Karena sesuai bocoran dari Rand Corporation Strategic Paper juga CFR, jadi Council for Foreign Relations, itu yang didirikan oleh Rockefeller dan juga diaminin oleh sadapan telepon pribadinya Liz Truss, Perdana Menteri yang hanya 1 bulan menggantikan Brezhnev lalu digantikan Sunak lagi. Itu ketahuan bahwa sejak ditariknya pasukan Amerika dari Afghanistan itu direncanakan perang itu. Nah, jadi perang ini memang direncanakan karena menurut analisa mereka yang bocor yang dinyatakan tidak benar, tapi dalam pembuktian nanti perjalanan kita bisa lihat itu benar. Minimal faktual itu menyatakan itu benar walaupun disangkal. Yaitu Jerman dan Rusia, apalagi Jerman Franco bersama Rusia, ini adalah pihak yang membahayakan hegemoni unipolarnya Amerika, baik dari ekonomi maupun politik. Sehingga menurut putusan mereka harus dihancurkan, dalam arti dipecahkan Rusia, dilumpuhkan ekonomi Jerman. Itu targetnya hegemoni. Yang kedua, tahapan kedua, karena Ukraina menjadi proksi dan Ukraina itu punya sumber daya alam atau sumber kekayaan alam yang banyak, baik energi, mineral maupun pangan. Dan dalam rangka mempertahankan perang eksistensinya, yang sebenarnya yang harus mempertahankan Rusia. Tapi dia juga pasti diserang dan dia memerlukan alutsista. Nah, memerlukan pendanaan, memerlukan segala macam. Nah, itu kan pasti dengan hutan. Nah, itu kan barternya pasti dengan sumber kekayaan alam. Dan itu juga dasarnya kenapa kudeta tadi. Makanya nanti saya akan jelaskan kenapa terjadi kudeta. Nah, berikutnya adalah bisnis senjata, bisnis energi, bisnis pangan. Nah, baru mulai masuk ke migrasi industri Jerman, kapital Jerman, dan lokomotif perekonomian Jerman. Orang ahli dan anak-anak muda yang bertalenta akan migrasi ke Jerman. Dan seluruh dampak ini bukan hanya Jerman, karena Jerman adalah powerhouse-nya di Eropa Union. Dari 27 negara itu ya Jerman adalah powerhouse. Jadi kalau Jerman yang sakit, yang lain demam. Jadi total keseluruhan nilai diperkirakan yang akan didapat oleh pihak tertentu itu adalah 9 triliun US dollar. Itu jumlah yang besar. Jadi mereka mempertahankan hegemoni, mendapatkan sumber kekayaan alam, juga melemahkan lawannya, mendapatkan bisnis, dan juga mendapatkan industri. Kenapa industri Jerman harus relokasi atau deindustrialisasi di Jerman? Karena tidak ada lagi energi. Jadi Jerman sendiri kita tahu negara ekonomi nomor 4 terbesar di dunia, yang karakteristik negaranya adalah export oriented, energi intensive country. Nah, Jerman itu pengkonsumsi energi nomor 7 terbesar di dunia. Dan 76%-nya fosil. Dan 76% itu adalah minyak, gas, batu bara. Mayoritas dari Rusia.
Jadi kalau Rusianya di ban, ya dia nggak ada energi atau berkurang banyak. Langsung, ya kan? Iya. Dan jadi kalau dikatakannya itu tidak benar, yang bocor ini tadi, nah buktinya. Jadi menyengsarakan ekonomi Jerman, dia akan terjadi deindustrialisasi karena industri butuh energi. Nah, biaya energi yang baru itu 6 kali lipat dari energi yang sama yang datang dari Amerika di Amerika. Dia tidak mungkin survive, jadi dia harus migrasi ke Amerika. Dan tidak mungkin pabriknya sendiri yang pindah. Pasti ahli dan anak-anak muda yang bertalenta. Jadi dia ambil gelondongan industri, kapital, lokomotif perekonomian. Nah, jadi itu 3 basic yang nanti masing-masing saya jelaskan lagi. Nah, kita lihat tadi ada CFR, ada Rand Corporation, ada Liz Truss, sadapan telepon pribadinya. Nah, jadi sanksi ekonomi yang terkendali inilah yang mengatur agar 9 triliun tadi pindah. Jadi ini perang yang unik. Jadi asymmetric proxy di Ukraine yang didapatkan oleh pihak lain dengan segala macam baik hegemoni dipertahankan, dapat bisnis, dapat segala macam. Yang korban bukan hanya Ukraine, tapi Jerman yang ditargetkan dan Rusia juga. Tapi Rusia cukup hebat, bahkan sangat hebat. Diserang begitu banyak negara dengan segala macam cara. Bahkan sanksi ekonominya itu menurut saya ilegal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan PBB. Jadi bab 7 pasal 41 itu menyatakan sanksi hanya boleh dilakukan atas putusan Dewan Keamanan PBB. Yang tidak mungkin karena Cina dan Rusia ada di dalamnya. Berarti tanpa itu, nah kalau tanpa itu ilegal. Lalu menggunakan SWIFT, transaksi perbankan, dan dolar sebagai senjata geopolitis, itu juga melanggar protokol internasional. Jadi ini bukan hanya melanggar aturan PBB, tapi protokol internasional. Dilanggar sendiri yang buat mereka sendiri. Nah inilah yang masuk ke konteks yang rules based order yang dikomplain oleh diplomat senior dari Prancis yang mantan duta besar Prancis di Amerika dan di PBB, Gerard Aho. Dia menyatakan rules based order itu unipolar hegemoni imperialistik yang melawan hukum internasional, dan itu tidak baik, tidak sehat. Dan itu pihak Prancis sendiri, negara pemegang veto di PBB, dan notabene pihak Barat yang menyatakan itu, apalagi pihak yang non Barat yang jadi korban. Nah, jadi itu prolognya tadi yang saya ceritakan. Nah, ini lucu. Jadi pada awal pendirian NATO, sekjen pertama itu ditugaskan oleh Winston Churchill, asisten operasinya Perang Dunia Kedua, yaitu Lord Hastings Lionel Ismay tahun 52, yang dia sebenarnya menolak tapi dipaksa harus. Nah, waktu dia menjadi sekjen pertamanya NATO tahun 52, apa yang dia katakan? Misinya NATO itu apa? To keep the Soviet waktu itu, sekarang Rusia. To keep the Soviet out, American in, German down. Itu misinya NATO yang diucapkan langsung oleh sekjen pertama. Bahwa yang sekarang normatif, membela negara ini, boleh-boleh saja di atas kertas. Tapi spiritnya itu yang diucapkan oleh Ismay itu terbukti. Setelah Perang Dingin pun Rusia harus pergi, Amerika harus masuk. Nah, Jerman dia nggak ganggu, down. Nah terbukti dia down dengan kondisi ini oleh sanksi yang dibuat oleh Barat sendiri, kan tidak logis. Nah ini membuktikan bahwa paper yang bocor tadi itu benar. Ini menarik nih, artinya. Bukan saya yang mengatakan. Iya, artinya ini menjadi wawasan baru, ya kan? Ya, itu fakta tapi. Ya, wawasan baru, mungkin banyak orang di Indonesia mungkin, ya kan? Atau banyak penggemar politik internasional yang belum juga paham tentang sesungguhnya perang. Tadi Bu Henry sebutkan ada 3 alasan ya. Ya, 3 fakta besar. 3 fakta besar. Itu fase yang besar ya. Yang satu 32 tahun. Ya kan? Nah 32 tahunnya sekarang saya masuk. Apa 5 besar dari 32 tahun yang pertama adalah pengkhianatan atas ucapan Gorbachev, janji pimpinan sama pimpinan. Yes, Jerman bersatu dengan syarat tidak boleh bergerak ke arah timur 1 inci pun. Ya katanya, ada protokolnya.
Dan itu dilanggar. Kan? Tidak dilakukan. Artinya kalau kita sebagai misalnya ini bicara rumah kita ada yang masuk pagar kita, lakukan boleh dong. Oh iya, kan? Itu belum lagi. Jadi kan bahasa logis aja kan. Iya, bahasa sederhana. Nah yang kedua, akhir 91 Rusia kolaps, Soviet kolaps. Terjadi pergolakan, Soviet kolaps. Sejak itu pemerintahan Rusia, terutama diplomat yang mengalami pelecehan yang luar biasa di dunia barat. Jangankan bertindak, berucap pun harus kadang-kadang minta izin. Dan itu oleh duta besarnya sendiri, saya ada videonya. Sangat menyakitkan dan menyedihkan. Tapi itu kenyataan. Yang ketiga, setelah kita agak maju sedikit. Jadi setelah kudeta, lalu terjadi genocide. Pembantaian, pemerkosaan, dan pemboman terhadap etnik Rusia di Luhansk sama Donetsk. Dalam wilayah. Di Donbas. Oh iya, di sebelah yang sekarang perang itu. Ya. Di sebelah timur. Dan 16.000 kira-kira menjadi korbannya. Dan itu fakta yang ada. Dan keempat, nah ini bukan teknis, tapi ideologis dan emosional. Orang yang namanya Stefan Andres Bandera, adalah promotor genosidenya Hitler pada Perang Dunia Kedua. Dan banyak korban di daerah situ juga, termasuk tetangganya Polandia dan lain-lain. Dan dia juga adalah spion dan saboteur, pelaku sabotase terhadap Khrushchev, terhadap Soviet pada waktu itu. Makanya dia dibunuh 19 Oktober tahun 59 di München. Karena tindakan yang dia dulu lakukan. Nah orang itu 2 hari sebelum Viktor Yanukovych dilantik oleh presiden yang sebelumnya yang akan turun, Viktor Yushchenko, diberikan gelar pahlawan. Bayangkan rasanya Rusia bagaimana? Terhinanya gimana kan? Terhina, dan orang ini yang melakukan sabotase, spionase, dan juga genocide, pembunuhan etnik. Nah, mulai dari sinilah, mulai ada gerakan-gerakan Swoboda dan segala macam yang dipimpin oleh Chanibok dan lain-lain itu, ada partai neo-Nazi resmi. Nah, gerakan ini terus berjalan nanti sampai ke pembahasan kudeta Maidan. Yang kelima, nah ini provokasi yang benar-benar tidak bisa diterima oleh pimpinan Rusia manapun, bukan Putin, nggak ada urusan dengan Putin. Siapapun menjadi pimpinan negara, Rusia saat ini tidak akan menerima provokasi yang membahayakan eksistensi geostrategis. Itu hidup dan matinya Rusia. Jadi dia pasti akan menyerang. Nah, tapi menyerang dengan operasi militer khusus dalam arti preemptive act, mitigasi aktif. Nah, kembali ke tadi pengkhianatan yang poin pertama dari 5 tadi, pengkhianatan kesepakatan James Baker dengan Gorbachev. Sejak Soviet bubar, mulai terjadi manuver dan pergerakan di Yugoslavia selama 10 tahun sampai 2001. Jadi 91 sampai 2001, 10 tahun itu hancur-hancuran di Yugoslavia. Yang klimaksnya tahun 99, Serbia dibom selama 4 bulan oleh pasukan NATO dan Amerika, babak belur. Sedangkan Serbia itu adalah saudara serumpun Slavicnya Rusia. Tahun 99, Clinton memasukkan 3 negara menjadi NATO. Yang dulunya ex-Soviet. Litauen, Letland, Estland. Di atasnya Polandia atau Kaliningrad. Ini Belarus. Nah, habis itu 2004. Ini yang paling gila. George W. Bush. 7 negara jadi NATO. 2009 Obama nambah 2. Terakhirnya Trump gak mau kalah. Ikut juga nambah 2 2017. Jadi totalnya sejak sebelum Jerman bersatu ada 16 negara NATO. Setelah itu menjadi 30 nambah 14.
Yang mana dalam 14 ini 3 ex-Soviet, 6 ex-Warsawa Pact, NATO-nya Timur dimasukkan jadi NATO. Dan 5-nya dari Yugoslavia. Bayangkan rasanya kayak apa. Dulu janji, yes, tidak 1 inci pun bergerak. Atau jadi 14 negara. Pasti lebih besar dari 1 inci. Iya. Nah, dan nggak tanggung-tanggung. Negara ex negara dia dan negara ex fakta militernya dia. Itu kan terlalu gila. Tapi itu fakta yang ada. Jadi mereka merasa dikhianatin dengan 14 negara dan juga diprovokasi, tidak dianggap. Jadi kalau dibilang Rusia invasi, Rusia agresor, saya rasa tidak. Dan perlu juga diperhatikan bahwa sejak Soviet runtuh akhir 91 sampai terjadinya konflik Ukraina 2022 tanggal 24 Februari kemarin, Rusia belum pernah menyerang negara lain manapun dan juga mengkudeta pemerintahan yang sah. Amerika sebaliknya di dalam kurun waktu yang sama 50 kali sudah. Dari sini kelihatan kira-kira yang mana yang aneh. Kita tidak perlu menilai dengan ilmu yang tinggi-tinggi. Jadi dia tidak pernah melakukan, yang satu melakukan 50 kali. Dan Putin itu 2007 pada acara KTT keamanan di München itu sudah pernah ngomong langsung, cukup emosional sebagai pimpinan negara. Langsung jarak 2 meter John McCain dan sebelahnya Angela Merkel lagi duduk. Intinya jangan main-main dan jangan memprovokasi. Tapi tiba-tiba dilakukan di Georgia. Makanya pertama kali sejak Soviet itu runtuh 2008 pansernya itu keluar dari kandang. Selama 20 jam lalu balik lagi selesai tidak jadi. Jadi negara NATO Georgia. Nah, kenapa ini penting? Nanti akan saya ulas. Georgia, Ukraina, Belarus. Kenapa penting? Sangat amat strategis. Selain yang 14 negara tadi. Punya makna tersendiri semua. Nah jadi 2008 di Bukares, ibu kotanya Ukraina, Rumania, George W. Bush menyatakan mendukung Ukraina untuk masuk NATO. Nah ini yang menarik. Sekretaris Presiden bidang keamanan, analis intelijen dan ahli geopolitis Rusia, Dr. Fiona Hill, orang Inggris Utara, tapi menjadi penasehat keamanannya Presiden Bush. Sama persis dengan Bill Burns yang waktu itu jadi duta besar di Moskow, duta besar Amerika di Moskow. Sekarang jadi kepala CIA. Dua-duanya menyatakan sama, stop, don't do that. We create civil war, a big one. Nah, dan dia nyatakan NATO, Ukraina dimasukkan NATO sama saja Anda menjadwalkan perang dengan Rusia. Eksplisit. Dan itu bukan hanya 2 orang ini. Orang yang paling dikenal di dunia, minimal di Amerika dan paling hebat, top think tanknya geopolitik Amerika, apalagi tentang Rusia itu George Kennan. Bahkan dia konseptornya containment, perang dingin waktu itu. Itu juga menyatakan sama. Jangan lakukan itu. Gila, provokasi yang tidak mungkin bisa diterima. Nah selain George Kennan juga banyak lagi. Ada jenderal aktif, jenderal pensiunan Amerika. Ada 2 Perdana Menteri Australia, 2 ex kepala CIA, banyak duta besar, banyak profesor dan tokoh-tokoh ahli geopolitik Rusia. Menyatakan semua, jangan. Karena itu pasti perang dan tidak bisa diterima. Karena itu eksistensial secara geostrategis. Kalau di Afghanistan, Rusia mau kalah 10 kali, gak eksistensial. Tapi ini negaranya. Ada atau tidak ada, dia pasti fight. Nah, tapi sayangnya putus. Putus ini President of the United States tidak ada yang menggubris itu. Tapi tidak mungkin dia tidak tahu. Dan tidak mungkin dia tidak pintar. Pasti sangat pintar. Tapi justru mungkin terbalik nih. Karena semua orang ahli dan pihak dia sendiri menyatakan jangan. Karena itu pasti akan begini. Jangan-jangan ini malah dieksploitasi. Iya, betul. Untuk memprovokasi karena dia pasti begitu reaksinya. Dan sudah ditunggu. Nah, jadi kita kembali
bahwa itu sesuatu yang tidak bisa diterima, reaksi yang pasti jangan-jangan memang bukan ya kekonyolan atau apa, tapi memang by design dilakukan itu agar terjadi sesuatu. Nah sekarang kita masuk ke step kedua tadi, kenapa? Apa perannya dan tujuannya apa? Kudeta Maidan 20 Februari 2014. Mungkin gini Bu, step kedua kita lanjutin lagi nanti ya kan. Karena mendengarkan fakta yang baru saja sudah teman-teman mungkin wah ini apa fakta apa lagi nih kan? Itu baru kulitnya. Ya baru kulitnya kan. Kita masuk ke dalam lagi lebih serem. Dalam lagi kita akan lebih mengguliti lebih banyak lagi, lebih lebar lagi sehingga ya yang tidak tahu menjadi tahu kan gitu kan. Ya artinya terutama buat politisi di Indonesia dan duta besar yang mungkin ya kan yang dan orang-orang yang konsen terhadap politik luar negeri menjadi paham bahwa ternyata di perang Ukraina itu ya ada suatu hidden agenda yang begitu besar ya kan. Mundur 30 tahun harus. Dan bukan cuma harus dilihat dari setahun 2 tahun kejadian, tapi tadi kata Bung 30 tahun lihat kita kan ternyata ada sesuatu yang berbeda. Iya, jadi kalau yang 14 negara itu adalah di kiri kalau kepiting atau ya kepiting lah ya, ada 2 capit. Nah yang ini 14 negara NATO ini yang capit kiri, yang kanannya ini 7 negara yang Arab Spring. Mengepung Rusia. Nah ini kan menarik nih kan, artinya bicara geopolitik lagi. Bisa dilihat sendiri di dalam gambar. Iya, ya kan. Itu semua ada. Oke, Bu Henry, mungkin nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang Ukraina karena ini menarik dan masih up to date ya kan informasinya dan kita pengen tahu lebih banyak. Oh iya, ya kan? Menarik nanti ke belakangnya menarik dan bisa ada korelasi ke sini. Oke. Terima kasih Bu Henry atas waktunya. Sobat Strategic Channel, itu bersama diskusi kita bersama Bu Henry. Semoga kita terus paham, yang tidak tahu menjadi paham, yang sudah tahu lebih tahu lagi. Ya. Terima kasih Bu Henry. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Merdeka.